Shalom, selamat pagi Bapak Ibu yang sama-sama diberkati oleh Tuhan. Kita bersyukur hari ini kita diberikan waktu oleh Tuhan untuk terus menikmati akan kebaikan-Nya. Kita jumpa lagi dalam santapan rohani kita bersama Gereja Toraja Jemaat Silo Campagaya, Klasis Makassar Tengah, edisi Rabu tanggal 22 Mei tahun 2024. Kita akan melandasi kehidupan kita sepanjang hari ini. Kita akan membaca firman-Nya serta merenungkannya, namun sebelumnya kita berdoa. Kami mengucap syukur kepadamu ya Allah, oleh karena kasih dan kemurahan Tuhan yang terus Engkau nyatakan dalam setiap langkah kehidupan kami. Di pagi yang indah ini, kami bersyukur karena kami menikmati kebaikan Tuhan. Kami akan mendengarkan firman-Mu sebagai pedoman dalam kehidupan kami. Teristimewa sepanjang hari ini. Kiranya Tuhan menolong kami untuk boleh memahami maksud dari firman-Mu yang akan kami baca dan renungkan. Di dalam Kristus kami berdoa, haleluya, amin. Pembacaan kita pada pagi hari ini terambil dari kitab Yehezkiel pasal 37, ayatnya yang pertama hingga ayatnya yang ke-14. Firman Tuhan, lalu kekuasaan Tuhan meliputi aku dan Ia membawa aku keluar dengan perantaraan Roh-Nya yang menempatkan aku di tengah-tengah lembah, dan lembah ini penuh dengan tulang-tulang. Ia membawa aku melihat tulang-tulang itu berkeliling-keliling, dan sungguh amat banyak bertaburan di lembah itu. Lihat, tulang-tulang itu amat kering. Lalu Ia berfirman kepadaku, hai anak manusia, dapatkah tulang-tulang ini dihidupkan kembali? Aku menjawab, ya Tuhan Allah, Engkaulah yang mengetahui. Lalu firman-Nya kepadaku, bernubuatlah mengenai tulang-tulang ini dan katakanlah kepadanya, hai tulang-tulang yang kering, dengarlah firman Tuhan. Beginilah firman Tuhan Allah kepada tulang-tulang ini, aku memberi nafas hidup di dalammu supaya kamu hidup kembali. Aku akan memberi urat-urat padamu dan menumbuhkan daging padamu. Aku akan menutupi kamu dengan kulit dan memberikan kamu nafas hidup, supaya kamu hidup kembali. Dan kamu akan mengetahui bahwa Akulah Tuhan. Lalu aku bernubuat seperti diperintahkan kepadaku, dan segera sesudah aku bernubuat, kedengaranlah suara, sungguh suatu suara berderak-derak, dan tulang-tulang itu bertemu satu sama lain. Sedang aku mengamat-amatinya, lihat urat-urat ada dan daging tumbuh padanya, kemudian kulit menutupinya, tetapi mereka belum bernafas. Maka firman-Nya kepadaku, bernubuatlah kepada nafas hidup ini, bernubuatlah hai anak manusia, dan katakanlah kepada nafas hidup itu, beginilah firman Tuhan Allah, hai nafas hidup, datanglah dari keempat penjuru angin, dan berhembuslah ke dalam orang-orang yang terbunuh ini, supaya mereka hidup kembali. Lalu aku bernubuat seperti diperintahkannya kepadaku, dan nafas hidup itu masuk di dalam mereka sehingga mereka hidup kembali. Mereka menjejakkan kakinya, suatu tentara yang sangat besar. Firman-Nya kepadaku, hai anak manusia, tulang-tulang ini adalah seluruh kaum Israel. Sungguh mereka sendiri mengatakan, tulang-tulang kami sudah menjadi kering, dan pengharapan kami sudah lenyap, kami sudah hilang. Oleh sebab itu, bernubuatlah dan katakan kepada mereka, beginilah firman Tuhan Allah. Sungguh, aku membuka kubur-kuburmu dan membangkitkan kamu, hai umatku dari dalamnya, dan aku akan membawa kamu ke tanah Israel, dan kamu akan mengetahui bahwa Akulah Tuhan,
pada saat aku membuka kubur-kuburmu dan membangkitkan kamu, hai umatku, dari dalamnya. Aku akan memberikan rohku ke dalammu sehingga kamu hidup kembali, dan aku akan membiarkan kamu tinggal di tanahmu, dan kamu akan mengetahui bahwa aku, Tuhan yang mengatakannya dan membuatnya. Demikianlah firman Tuhan. Amin. Kita akan merenungkan bacaan kita pada pagi hari ini dalam satu tema, yaitu supaya kamu hidup kembali. Pada tahun 2015, kisah Sean O'Brien yang dikenal The Dancing Man menjadi viral di media sosial Los Angeles. O'Brien yang bertubuh sangat gemuk mengalami peristiwa buruk karena menjadi target perundungan atau bully dan intimidasi di media sosial. Di sisi lain, ada warganet yang iba dan tersentuh, lantas mengubah cemoohan menjadi kekaguman. Yehezkiel menceritakan pengalamannya di lembah tulang kering. Ia melihat tanah yang penuh dengan tulang-tulang kering sebagai simbol kematian dan keputusasaan. Pengalaman itu sekaligus menggambarkan keadaan Israel di pembuangan. Atas perintah Allah, tulang-tulang itu mulai berkumpul, bertemu satu sama lain, dan menghasilkan daging dan kulit. Terakhir, roh datang dari 4 penjuru menghidupkan dan menjadikan mereka prajurit yang kuat dan hidup. Dari sini kita belajar bahwa jika Allah memberi penglihatan, maka kita dapat mengubah segalanya menjadi lebih baik. Di tengah tantangan, frustasi, atau kehampaan dalam hidup kita, kadang-kadang kita merasa seperti tulang-tulang kering, dicemooh, dirundung, ataupun terintimidasi. Namun demikian, Allah punya kekuatan untuk menghidupkan kembali apapun yang telah mati. Ia mampu memulihkan kembali segala keputusasaan, tidak peduli seberapa sedih atau kecewanya kita. Dia mampu mengubah keputusasaan menjadi harapan dan mengalahkan kematian menjadi kehidupan. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang kekasih, yakinlah bahwa Allah selalu punya rencana memperbaiki dan memulihkan kita kembali. Berserulah kepadanya, percaya bahwa Dia akan menghidupkan kembali setiap aspek hidup kita yang telah mati dan memberinya semua kemuliaan yang dapat memperbaharui dan menghidupkan kita kembali. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, kiranya firman Tuhan yang menyapa kita pagi ini boleh menjadi berkat bagi kita. Mari kita berdoa. Tuhan Bapa di sorga, kasih-Mu terus kami rasakan dari waktu ke waktu, teristimewa dalam pergantian malam hari hingga di pagi hari ini. Kami yakin terus bahwa hari yang kami akan jalani adalah hari di mana kasih-Mu terus kami alami. Tentu banyak hal yang terjadi dalam hidup kami ini, yaitu hal-hal yang tidak berkenan kepadamu. Tetapi kami meyakini bahwa kasih-Mu juga akan terus nyata dalam kehidupan kami, di mana firman-Mu mengingatkan kami untuk selalu yakin bahwa Tuhan memiliki rencana untuk memperbaiki dan memulihkan kami kembali di saat kami berada dalam tantangan serta kehampaan hidup. Ya Tuhan Bapa di sorga, kami bersyukur pagi hari ini bersama orang-orang yang kami kasihi, yang boleh mendapat kasih dari Tuhan sehingga usia mereka boleh bertambah setahun lagi, dan terberkatilah mereka oleh kasih dan berkat daripada-Mu yang terus mereka alami. Tuhan, tuntun kami menjalani hari ini, berikan kami semangat hidup teristimewa bagi saudara-saudara kami yang sedang sakit, baik yang dirawat di rumah maupun dirawat di rumah sakit.
Kasih dan penyertaan-Mu tidak akan dapat dibatasi oleh waktu, bahkan keadaan maupun jarak. Orang-orang tua kami yang lanjut usia terus mendapat semangat dari-Mu sehingga tetap kuat di usia tua mereka. Anak cucu Engkau karuniakan juga kiranya terus bertumbuh, bahkan di dalam menuntut ilmu, dan biarlah mereka sukses melalui apa yang mereka perjuangkan saat ini. Anak-anak muda-Mu juga dalam menghadapi setiap tantangan hidup, kiranya kuat dalam bekerja, dan setiap harapan-harapan masa muda mereka senantiasa diberkati oleh Tuhan. Berkati setiap kesibukan pribadi lepas pribadi kami di dalam rumah tangga, pekerjaan, usaha-usaha yang ditekuni. Kiranya Tuhan, kami boleh terus mampu untuk terus berjuang. Lindungi kami sepanjang hari ini, pakai kami menjadi saluran berkat bagi sesama kami, bahkan dalam satu jemaat. Tetaplah persekutukan kami dalam kasih-Mu. Dengarkanlah doa kami Bapa. Ampuni dosa kami, dalam Yesus Kristus Tuhan kami berdoa. Haleluya, amin. Saudara-saudari, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, jalani hari ini dan yakinlah selalu bahwa Tuhan tetap setia bersama kita dalam setiap situasi dan tantangan apapun yang kita hadapi. Selamat menjalani kehidupan sepanjang hari ini. Tuhan Yesus memberkati.